sebuah desa kecil di Korea Selatan, hiduplah seorang gadis bernama Gunju. Di usianya yang masih belia, ia sudah memikul beban yang bahkan belum tentu sanggup ditanggung oleh orang dewasa. Di pelukannya ada seorang bayi mungil bernama Jinju, adik yang kini menjadi satu-satunya keluarga yang harus ia lindungi. Hari itu mereka ditemani oleh Dongwang, seorang tetangga baik hati yang bekerja di dinas sosial. Tujuannya mereka hanya satu, yaitu menuju rumah Nenek Sun, orang terakhir yang masih memiliki hubungan dengan mereka. Namun di perjalanan, Dongwang bertemu dengan ibunya yang sedang menjaga warung. Wanita itu memperhatikan Gunju dari kejauhan, lalu bertanya pelan, siapa anak itu? Dongwang menjelaskan bahwa Gunju adalah putri dari Hyusun. Mendengar nama itu, raut wajah sang ibu langsung berubah. Menurut cerita yang selama ini beredar, Hyusun adalah wanita yang dulu kabur dari rumah demi mengejar impiannya menjadi penyanyi, yang meninggalkan ibunya sendiri hingga akhirnya tak pernah kembali. Ucapan itu membuat Dongwang merasa tidak nyaman. Ia memilih mengakhiri pembicaraan dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah, Dongwang berpamitan. Kini hanya Gunju dan Jinju yang berdiri di depan sebuah rumah tua yang sunyi. Tak ada suara, tak ada sambutan, hanya angin yang berhembus pelan, seolah rumah itu tak lama kehilangan kehangatan. Beberapa saat kemudian seorang wanita datang. Dialah Nenek Sun. Tatapannya kosong. Ia memandangi Gunju cukup lama, seolah sedang berusaha mengingat sesuatu yang telah lama hilang. Perhatian Nenek Sun kembali tertuju pada sebuah guci kecil yang dibawa Gunju. Itu apa? Tanyanya. Gunju menggenggam guci itu erat sebelum menjawab dengan suara lirih. Ini abu ibu kami, Hyusun. Suasana langsung berubah hening. Saat Gunju menyebut nama Hyusun, tubuh Nenek Sun seketika membeku. Hyusun itu adalah putrinya. Namun penyakit demensia yang dideritanya membuat sebagian besar kenangan perlahan menghilang. Ia sering lupa pada banyak hal, bahkan pada keluarganya sendiri. Beberapa saat kemudian ingatan itu perlahan kembali. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Putrinya yang telah pergi untuk selamanya, dan kini yang tersisa hanyalah dua cucu kecil yang datang membawa kabar duka. Sejak hari itu, Nenek Sun berusaha mengingat suatu hal yang tak ingin lagi ia lupakan. Nama kedua cucunya, Gunju dan Jinju. Keesokan harinya, Gunju memulai hidup baru di sekolah. Sebagai murid baru, ia hanya berharap bisa diterima seperti anak-anak lainnya. Untungnya, ia segera bertemu dengan seorang anak bertubuh gemuk bernama Wuram. Berbeda dengan teman-teman lainnya, Wuram menyambut Gunju dengan tulus. Ia bahkan mengajak Gunju duduk di sampingnya. Namun kebaikan itu justru memancing rasa iri seorang murid lain bernama Hyusuk. Sejak saat itu, Gunju mulai menjadi sasaran ejekan. Saat jam istirahat tiba, beberapa anak mengerumuninya. Mereka mulai membicarakan ibunya. Mereka mengatakan bahwa Hyusun meninggal karena menjadi wanita nakal setelah kabur dari rumah. Bahkan mereka mengejek Gunju dengan mengatakan bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi seperti ibunya. Ucapan itu menghantam hati Gunju. Selama ini ia sudah kehilangan ibunya, dan kini nama ibunya bahkan dijadikan bahan hinaan. Air mata yang sedari tadi ditahan akhirnya berubah menjadi kemarahan. Gunju langsung melawan mereka. Keributan pun tak terhindarkan. Di sisi lain, Dongwang ternyata diam-diam menyukai salah satu seorang guru di sekolah Gunju. Sayangnya, cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Hal itu diketahui oleh Nenek Sun. Dengan wajah jahil, sang nenek mengancam akan menceritakan semuanya kepada ibu Dongwang. Mendengar ancaman itu, Dongwang langsung panik. Ia akhirnya berjanji akan membeli seluruh sapu tangan buatan Nenek Sun. Bukan karena benar-benar membutuhkannya, melainkan demi menjaga rahasia tetap aman.
Uang hasil penjualan itu kemudian digunakan untuk membeli popok dan susu bagi Jinju. Malam harinya, Gunju membantu neneknya membuat sapu tangan. Melihat cucunya masih bekerja hingga larut malam, Nenek Sun menyuruhnya beristirahat. Namun Gunju hanyalah tersenyum. "Nenek saja yang istirahat, aku masih kuat," kata Junju. Padahal tubuh kecil itu sudah sangat lelah. Saat Nenek Sun merapikan rambut Gunju, ia melihat gadis kecil itu mendadak gemetar ketakutan, hanya karena tangannya menyentuh kepala Gunju. Seolah sentuhan itu mengingatkan pada sesuatu yang sangat menyakitkan. Nenek Sun mulai curiga, apakah selama ini Gunju pernah mengalami kekerasan? Namun sebelum sempat bertanya, Gunju buru-buru berkata, "Ibuku selalu baik padaku, beliau selalu memujiku." Kalimat itu terdengar sederhana, namun tak mengapa Nenek Sun justru semakin sedih. Ia merasa cucunya sedang menyembunyikan luka yang terlalu dalam untuk diceritakan. Malam itu ketika semua orang terlelap, hanya Gunju yang masih terjaga. Ia memandangi Jinju yang sedang tidur dengan tenang. Di usianya yang sangat masih muda, ia telah kehilangan ibu, hidup dalam kemiskinan, menjadi sasaran hinaan, dan harus merawat adiknya seorang diri. Namun di balik semua penderitaan itu, Gunju tidak pernah sekalipun menyerah. Karena bagi dirinya, selama Jinju masih berada di sisinya, ia akan terus berjuang apapun yang terjadi. Sebelum berangkat ke sekolah, ia lebih dulu memastikan Jinju sudah kenyang dan Nenek Sun dalam keadaan baik. Di usianya yang masih sangat muda, rutinitas bukan hanya belajar, tetapi juga menjadi kakak, ibu, bahkan penjaga bagi keluarganya sendiri. Di tengah perjalanan, Dongwang melihat mata Gunju memerah. "Semalam tidak tidur?" tanyanya pelan. Gunju hanya tersenyum kecil. "Aku harus menjaga Jinju. Nenek juga semalaman tidak bisa tidur," kata Gunju. Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi cukup membuat Dongwang terdiam. Ia sadar kehidupan yang jalani Gunju jauh lebih berat dibandingkan anak-anak seusianya. Sebelum berpisah, Dongwang menitipkan sebuah sapu tangan kepada Gunju. Ia meminta agar sapu tangan itu diberikan kepada guru yang diam-diam ia sukai. "Tapi jangan dibuka ya, itu rahasia," kata Dongwang. Gunju mengangguk patuh. Namun seperti anak kecil pada umumnya, rasa penasaran terus menghantuinya. Saat hendak pulang, mereka bertemu dengan Ibu Wuram. Wanita baik hati itu memberikan beberapa botol susu untuk Jinju. Ia kemudian bertanya apakah Jinju sudah mendapatkan vaksin. Gunju menggeleng. Ibu Wuram segera memberitahu bahwa di sebuah klinik anak sedang diadakan program vaksinasi gratis selama 7 hari. Kalau bisa datangnya cepat sebelum masa programnya habis, katanya. Hari-hari berikutnya semakin berat. Persediaan popok dan susu Jinju hampir habis. Gunju berkali-kali menghitung uang yang mereka miliki. Hasilnya tetap sama, tidak cukup. Karena tidak memiliki pilihan lain, ia kembali mendatangi supermarket untuk mengambil sampel popok gratis. Ia berharap masih bisa membawa pulang beberapa bungkus seperti sebelumnya. Namun kali ini nasib tidak berpihak kepadanya. Seorang petugas melihat apa yang dilakukan Gunju. Gadis kecil itu langsung menundukkan kepala. Dia tahu perbuatan yang salah, tetapi semua itu dilakukan bukan untuk dirinya sendiri. Dia hanya ingin adiknya tetap memiliki popok. Saat keadaan mulai canggung, Nenek Sun datang tergesa-gesa. Dengan suara keras, dia berkali-kali meminta maaf kepada petugas. Suara sang nenek begitu lantang hingga hampir seluruh pengunjung menoleh ke arah mereka. Petugas supermarket akhirnya merasa tidak enak. Ia khawatir orang-orang mengira dirinya sedang memarahi seorang nenek tua dan cucunya. Akhirnya mereka dipersilakan pergi tanpa masalah yang lebih besar. Keluar dari supermarket, Gunju hanya bisa menunduk. Ia merasa gagal menjadi kakak yang baik. Melihat itu, Nenek Sun menggenggam tangan cucunya. Meski tak berkata apa-apa, genggaman itu seolah mengatakan bahwa mereka akan terus bertahan bersama. Sore harinya, Gunju datang ke tempat Nenek Sun berjualan. Ia membawa banyak benang yang diberikan Ibu Wuram agar sang nenek bisa membuat lebih banyak sapu tangan.
Nenek Sun terlihat sangat senang. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba terdengar suara perut Gunju berbunyi keras. Barulah sang nenek sadar. Seharian itu mereka belum makan. Gunju hanya tersenyum malu. Ia kemudian menundurkan sedikit gula kepada neneknya. Kalau makan gula sedikit, tenaga nenek pasti kembali. Mendengar itu, nenek Sun justru menahan air mata. Sambil menunggu dagangan laku, mereka memandangi seorang penjual rumput laut di seberang jalan. Nenek Sun berkata bahwa menjelang sore biasanya rumput laut yang tidak habis akan dijual jauh lebih murah. Mereka pun menunggu dengan penuh harapan. Benar saja, menjelang malam rumput laut itu dijual dengan harga yang sanggup mereka bayar. Meski rasa sudah sedikit asam, bagi Gunju dan nenek Sun makanan itu terasa begitu nikmat. Karena setidaknya malam itu mereka tidak tidur dalam keadaan lapar. Sayangnya, makanan yang sudah tidak segar itu membuat mereka berdua mengalami diare. Malam itu mereka habiskan dengan bergantian keluar masuk toilet. Di balik sebuah kesulitan itu, mereka masih sempat tertawa melihat keadaan masing-masing. Sementara itu di rumah Wuram suasana jauh berbeda. Wuram kembali dimarahi ibunya karena terlalu sering membeli es krim. Menurut sang ibu, kebiasaan itu akan membuat tubuh Wuram semakin gemuk seperti ayahnya. Namun Wuram justru tersenyum bangga. Kalau seperti ayah tidak apa-apa, ayah itu tampan, kata Wuram. Ucapan polos itu membuat ibunya hanya bisa tertawa kecil. Keesokan paginya diam-diam Wuram mengambil sedikit daging dari rumah. Ia berniat memberikan kepada Gunju. Baginya, melihat Gunju bisa makan enak sudah cukup membuat dirinya bahagia. Hari demi hari berlalu, meskipun hidupnya dipenuhi kesulitan, Gunju mulai menemukan sedikit kebahagiaan di sekolah. Salah satunya berkat Wuram, anak bertubuh gemuk itu yang selalu memperlakukannya dengan baik. Suatu pagi, Wuram datang dengan wajah yang penuh semangat sambil membawa sebuah kamera. Awalnya kamera itu dipinjam dari orang lain, namun bukannya dipakai sendiri, Wuram justru menyerahkan kepada Gunju. Aku ingin kamu menyimpannya. Aku ingin kamu menyimpan kenang-kenangan indah. Kalau suatu hari nanti kamu merindukan hari ini, kamu masih bisa melihatnya lagi. Gunju menerima kamera itu dengan mata berbinar. Mungkin bagi orang lain benda itu hanyalah sebuah kamera biasa. Tetapi bagi Gunju, kamera itu adalah hadiah pertama yang pernah ia terima dengan tulus. Suatu hari, seluruh murid mengikuti pelajaran olahraga. Karena tidak memiliki seragam olahraga, Gunju diminta tetap berada di dalam kelas. Saat sedang membereskan meja, ia melihat sebuah dompet merah milik Wangsuk tertinggal begitu saja. Gunju hanya meliriknya sekilas sebelum kembali duduk menunggu pelajaran selesai. Beberapa menit kemudian, seluruh murid kembali ke kelas. Tiba-tiba Wangsuk berteriak panik, "Dompetku hilang!" Semua murid ikut mencari, tetapi dompet itu benar-benar tidak ditemukan. Wangsuk kemudian melapor kepada guru. Ia mengatakan bahwa di dalam dompet itu terdapat uang sebesar 30.000 yen. Suasana kelas langsung berubah sunyi. Perlahan, semua mata mengarah pada Gunju. Hanya dia yang berada di kelas selama pelajaran olahraga berlangsung. Belum ada bukti apapun, namun kecurigaan sudah lebih dulu menjatuhkan vonis. Gunju dipanggil ke ruang guru. Di sana Ibu Wangsuk sudah menunggu dengan wajah penuh amarah. Tanpa memberi kesempatan Gunju menjelaskan, wanita itu langsung menuduh bahwa Gunju telah mencuri dompet anaknya. Menurutnya, keluarga miskin pasti akan tergoda mengambil uang sebanyak itu. Setiap kalimat yang keluar dari mulut wanita itu terasa seperti pisau yang mengiris harga diri Gunju. Ia mengepalkan tangan sekuat tenaga, bukan karena bersalah, tetapi karena ia diperlakukan seolah-olah dirinya memang pantas menjadi orang pencuri hanya karena hidup miskin. Tak lama kemudian, Nenek Sun dan Dang Wang datang ke sekolah. Saat Gunju ingin menjelaskan semuanya, guru justru memintanya keluar dari ruangan. Mereka menganggap urusan orang dewasa tidak perlu didengar oleh anak kecil. Di dalam ruangan, Ibu Wangsuk kembali mengulang semua tuduhannya. Nenek Sun yang mendengar hanya menghela napas. Bagaimana mungkin seorang anak kecil membawa uang sebanyak itu ke sekolah? Tanya heran.
Bukannya menjawab dengan baik, Ibu Wangsuk malah tertawa sinis. "Itu uang anak saya. Mau saya beri puluhan ribu atau jutaan juga bukan urusan Anda," katanya. Ucapan itu belum seberapa. Beberapa detik kemudian, wanita itu kembali menghina keluarga Gunju. Ia menyebut mendiang Yusun sebagai wanita yang kabur dari rumah dan mempermalukan keluarganya. Bahkan ia mengatakan bahwa anak dari wanita seperti itu tidak mungkin tumbuh menjadi anak yang baik. Mendengar putrinya dihina, Nenek Sun biasanya tenang akhirnya kehilangan kesabaran. Perdebatan pun berubah menjadi perkelahian. Guru-guru berusaha melerai, tetapi keduanya sudah sama-sama dikuasai emosi. Di luar ruangan, Gunju hanya bisa menangis. Dia tidak menangis karena dituduh mencuri, ia menangis karena nama ibunya kembali dihina di depan banyak orang. Di saat suasana sedang kacau, Wuram berlari masuk sambil membawa dompet merah yang selama ini dicari. Semua orang langsung terdiam. Dengan napas tersengal, Wuram menjelaskan bahwa dompet itu ditemukan di taman sekolah. Rupanya Wangsuk sendiri yang lupa meletakkannya saat bermain. Ruangan mendadak hening. Wajah Ibu Wangsuk berubah pucat. Ia baru saja menuduh seorang anak yang selama ini tidak bersalah. Namun alih-alihnya minta maaf, ia memilih membawa anaknya pergi dengan wajah penuh rasa malu. Gunju akhirnya terbukti tidak bersalah. Meski begitu, luka di hatinya tidak semudah itu hilang. Kadang sebuah tuduhan bisa meninggalkan bekas yang jauh lebih dalam daripada luka fisik. Malam harinya, Gunju memijat kaki Nenek Sun yang terlihat sangat kelelahan. Tak lama kemudian, televisi mereka tiba-tiba rusak. Rumah sederhana itu kembali dipenuhi kesunyian. Untuk menghibur cucunya, Nenek Sun mengajak Gunju bermain permainan kata-kata yang sering mereka mainkan. Mereka saling melempar kalimat-kalimat lucu hingga tertawa bersama. Untuk sesaat, mereka bisa melupakan semua kesedihan yang sedang menghibur kehidupan mereka. Namun di tengah-tengah canda itu, Gunju tiba-tiba terdiam. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Nenek, sebenarnya aku bukan anak kandung ibu." Kalimat itu membuat suasana berubah sunyi. Gunju menundukkan kepala. Ia takut jika suatu hari nanti Nenek Sun juga akan meninggalkannya setelah mengetahui kenyataan itu. Namun jawabannya sang nenek justru membuatnya menangis. "Aku sudah tahu sejak lama." Gunju perlahan mengangkat wajahnya. "Kalau begitu, kenapa nenek tetap menerimaku?" Nenek Sun tersenyum sambil mengusap kepala cucunya. "Karena keluarga bukan hanya tentang darah. Keluarga adalah orang-orang yang saling menjaga. Lagi pula, sejak pertama kali melihatmu, nenek sudah menganggap sebagai cucu sendiri," kata Nenek Sun. Air mata Gunju akhirnya jatuh tanpa bisa dibendung. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa memiliki rumah. Rumah yang mungkin sederhana, rumah yang penuh kekurangan, namun dipenuhi oleh kasih sayang yang tak bisa dibeli dengan apapun. Sementara di kamar sebelah, Ginju masih tertidur pulas tanpa mengetahui bahwa kakaknya sedang berjuang mempertahankan keluarga kecil mereka. Dan tanpa mereka sadari, cobaan yang jauh lebih besar sedang menunggu di depannya. Beberapa hari setelah kejadian di sekolah, Gunju teringat pada saran Ibu Wuram tentang program vaksinasi gratis. Pagi itu, ia menggendong Jinju, sementara Nenek Sun berjalan di sampingnya. Mereka bertiga berangkat ke sebuah klinik dengan harapan Ginju bisa mendapatkan perlindungan agar tumbuh sehat. Di ruang pendaftaran, Gunju sibuk mengisi formulir. Saat itulah ia mendengar percakapan seorang ibu dengan petugas klinik. "Apa ada vaksin yang tidak memiliki efek samping?" tanya wanita itu. Petugas menjelaskan bahwa vaksin tersebut memang tersedia, tapi tidak termasuk dalam program gratis. Tanpa berpikir panjang, wanita itu berkata bahwa ia rela membayar berapapun demi kesehatan anaknya. Cakapan sederhana itu membuat Gunju termenung. Dengan wajah polos, ia menghampiri petugas. "Kalau begitu, adikku juga boleh memakai vaksin yang itu, yang tidak ada efek sampingnya," kata Gunju. Petugas hanya bisa tersenyum sedih. Dia menjelaskan bahwa keluarga Gunju hanya berhak mendapat vaksin gratis. Jika ingin vaksin yang lain, mereka harus membayar biaya yang tidak sedikit.
Perdebatan kecil tersebut ternyata dengar oleh seorang dokter wanita yang sedang bertugas di klinik. Ia memperhatikan Gunju dengan tatapan iba. Gadis kecil itu rela mempertanyakan semuanya hanya demi memastikan adiknya mendapatkan yang terbaik. Sementara itu, Nenek Sun mencoba menenangkan Gunju. Kita harus bersyukur, banyak orang yang bahkan tidak mendapat kesempatan seperti ini, kata Nenek Sun. Meski hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Namun, sebelum sempat vaksinasi dilakukan, tiba-tiba dengar suara bayi menangis begitu keras. Semua orang menoleh ke arah Nenek Sun. Karena penyakit demensianya, tanpa dia sadari telah menggendong bayi milik orang lain. Sedangkan Jinju tergeletak di lantai setelah terjatuh. Hidung mungilnya mengeluarkan darah. Gunju langsung berlari sambil memeluk adiknya. Dokter wanita itu segera memberikan pertolongan. Namun saat memeriksa tubuh Jinju lebih teliti, raut wajahnya perlahan berubah serius. Ia meminta beberapa pemeriksaan tambahan. Tak lama kemudian hasilnya keluar. Dokter menarik napas panjang sebelum menjelaskan bahwa Jinju mengidap penyakit darah yang sangat langka. Jumlah trombosit di tubuhnya sangatlah rendah sehingga luka kecil apapun dapat menyebabkan pendarahan yang sulit dihentikan. Artinya Jinju tidak boleh terluka, tidak boleh jatuh. Bahkan batu kecil sekalipun bisa membahayakan nyawanya. Mendengarkan penjelasan itu, Gunju hanya bisa memeluk adiknya semakin erat. Ia tidak benar-benar memahami istilah medis yang dijelaskan dokter, tapi ia mengerti suatu hal, adiknya sedang berada dalam bahaya. Dokter juga menjelaskan bahwa rumah sakit mereka belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menangani penyakit langka tersebut. Gunju memang bisa dirawat sementara, tetapi untuk pengobatan yang lebih baik dibutuhkan rumah sakit dengan fasilitas khusus. Tak lama kemudian, Jinju dipasang infus. Gunju setia duduk di samping tempat tidur sambil menggenggam tangan mungil adiknya. Ia terus berbisik pelan, "Jangan takut, kakak di sini," kata Gunju kepada adiknya. Malam mulai larut. Saat hendak mengambil air minum, Gunju mendengar suara perdebatan dari meja administrasi. Ia mengintip dari balik dinding. Nenek Sun sedang memohon kepada petugas rumah sakit. Mereka diminta membayar biaya administrasi agar perawatan Jinju dapat dilanjutkan. Sayangnya, mereka tidak memiliki uang. Gunju menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, ia merasa begitu tidak berdaya. Bukan karena ia tidak ingin menyelamatkan adiknya, melainkan karena kemiskinan membuat mereka tidak memiliki pilihan. Dengan berat hati, Jinju akhirnya dibawa pulang. Sejak hari itu, kehidupan mereka berubah. Gunju menjadi semakin berhati-hati saat merawat adiknya. Ia tak pernah membiarkan Jinju jauh dari pelukannya. Bahkan saat tidur pun, ia selalu memastikan adiknya berada di tempat yang aman. Di usianya yang masih sangat muda, Gunju telah belajar bahwa satu kesalahan kecil saja bisa merenggut orang yang paling ia cintai. Suatu siang, Nenek Sun menjaga Jinju di rumah sambil menyelesaikan sapu tangan buatannya. Karena matanya mulai lelah, ia melepaskan kacamata dan meletakkannya di atas meja. Tanpa ia sadari, sinar matahari menembus lensa kacamata itu dan memusatkan tepat di tangan Jinju. Beberapa menit kemudian, tangisan Jinju memecahkan kesunyian. Kulit tangannya mengalami luka bakar. Di saat yang sama, Gunju baru saja pulang sekolah. Seperti biasa, ia mencari Nenek Sun di pasar karena mengira sang nenek sedang berjualan. Namun sebelum sampai, Buram dan Dungwang datang menghampiri dengan wajah panik. "Gunju, cepat ke rumah sakit, Jinju terluka." Jantung Gunju seolah berhenti berdetak. Ia langsung berlari tanpa memedulikan napasnya yang mulai tersengal. Sampainya di rumah sakit, ia melihat Jinju sedang ditangani dokter. Dokter kembali mengingatkannya bahwa luka kecil apapun sangat berbahaya bagi bayi itu. Penyakit yang dideritanya membuat tubuh Jinju sulit menghentikan pendarahan, sehingga luka bakar tersebut bisa menimbulkan komplikasi yang serius. Di luar ruang perawatan, Nenek Sun hanya duduk tertunduk. Air matanya terus mengalir. Ia tidak menyalahkan siapapun, ia hanya terus menyalahkan dirinya sendiri.
Dong Wang mencoba menghiburnya. Ia mengatakan bahwa semua itu hanyalah kecelakaan. Tapi bagi Nenek Sun, alasan apapun tidak mampu menghapus rasa bersalah di dalam hatinya. Nenek Sun mengambil sebuah keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Ia meminta Dong Wang mencarikan keluarga yang bersedia merawat Gunju dan Jinju. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku sudah tua, aku semakin sering lupa. Kalau mereka terus bersamaku, mereka hanya akan menderita," kata Nenek Sun. Ucapan itu membuat Dong Wang terdiam. Ia tahu keputusan itu lahir bukan karena Nenek Sun tidak mencintai cucunya, justru sebaliknya. Ia terlalu mencintai mereka hingga rela kehilangan mereka demi masa depan yang lebih baik. Di sisi lain, dokter wanita yang merawat Jinju mulai menunjukkan perhatian yang berbeda. Ia sering datang hanya untuk melihat keadaan bayi itu. Bahkan di luar jam kerja, ia masih memikirkan kondisi Jinju. Suami yang juga seorang dokter akhirnya menyadari perubahan itu. "Kenapa kamu begitu memikirkan bayi itu?" Dokter wanita itu menatap Jinju cukup lama. "Tak mengapa, setiap melihat bayi itu, hatiku selalu bergetar. Seolah ada ikatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata." Saat itulah terungkap sebuah rahasia. Beberapa tahun lalu, pasangan dokter tersebut pernah memiliki seorang bayi. Namun bayi mereka bukan meninggal dunia, melainkan hilang dan tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, kehidupan mereka dipenuhi penyesalan. Mungkin karena itulah, melihat Jinju membuat naluri keibuan dokter itu kembali tumbuh. Ia benar-benar ingin menyelamatkan bayi tersebut, bukan karena rasa kasihan, melainkan karena hatinya mengatakan bahwa Jinju pantas mendapatkan kesempatan untuk hidup. Beberapa hari kemudian, Gunju kembali datang ke rumah sakit membawa susu untuk adiknya. Saat berjalan melewati ruang perawatan, tanpa sengaja ia mendengar percakapan mereka. Mereka membicarakan biaya pengobatan Jinju yang sangat mahal. Suntikan yang dibutuhkan bayi itu harus didatangkan dari luar negeri. Belum lagi hingga saat itu belum ditemukan trombosit yang benar-benar cocok. Salah seorang perawat berkata pelan, "Kalau bukan karena dokter Zhang yang menanggung semuanya, bayi itu mungkin sudah tidak bisa bertahan." Kalimat itu membuat langkah Gunju terhenti. Ia baru menyadari bahwa selama ini seseorang telah berjuang mati-matian demi menyelamatkan adiknya. Tak lama kemudian, Nenek Sun memberi tahu keputusan yang telah ia ambil. Dokter Zhang ingin mengadopsi Jinju. Dengan begitu, Jinju bisa mendapatkan seluruh pengobatan yang ia butuhkan. Dunia Gunju akan runtuh. Ia memeluk Jinju erat sambil menangis. Baginya, Jinju bukan hanyalah seorang adik. Jinju adalah alasan ia tetap kuat menjalani hidup. Namun setelah melihat sendiri betapa besarnya perjuangan dokter Zhang, Gunju mulai mengerti. Jika tetap bersamanya, Jinju mungkin tidak akan selamat. Tapi jika bersama keluarga dokter, adiknya memiliki harapan untuk hidup. Dengan hati yang hancur, Gunju akhirnya mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia belajar bahwa mencintai seseorang terkadang berarti rela melepaskannya. Malam itu, sepulang dari rumah sakit, Gunju memberikan sepasang kacamata baru kepada Nenek Sun. Tanpa sepengetahuan Gunju, sang nenek yang berpura-pura tidur kembali menangis. Ia kemudian menuliskan nama Gunju dan Jinju di telapak tangannya. Ia takut suatu hari nanti penyakitnya akan membuatnya melupakan dua orang yang paling ia cintai. Namun selama nama itu masih ada di tangannya, ia percaya hati tidak akan pernah lupa. Keesokan paginya, penyakit demensia Nenek Sun kembali kambuh. Saat Gunju menyiapkan sarapan seperti biasanya, sang nenek tiba-tiba memandangnya dengan tatapan asing. "Kenapa kamu masih ada di sini?" tanya bingung. Bahkan ia mengatakan bahwa Gunju bukan cucunya dan mengusir gadis kecil itu dari rumahnya. Ucapan itu terasa begitu menyakitkan. Namun Gunju tahu, yang berbicara bukanlah hati sang nenek, melainkan penyakit yang perlahan merenggut semua ingatannya. Dengan sabar, ia tetap menyiapkan makanan dan menyuapi Nenek Sun. Namun tanpa sengaja, sang nenek menggigit tangan Gunju hingga terluka. Dong Wang yang kebetulan datang langsung melerai mereka. Beberapa saat kemudian, ingatan Nenek Sun kembali. Saat melihat bekas gigitan di tangan Gunju, ia menangis sejadi-jadinya. Bahkan ia menggigit tangannya sendiri karena begitu menyesal telah menyakiti cucunya yang selama ini selalu merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama setelah itu, Dokter Zhang kembali menemui Gunju. Ia mengajak Gunju tinggal bersama keluarganya. Awalnya Gunju menolak.
Baginya meninggalkan Nenek Sun sama saja dengan meninggalkan orang yang telah menerimanya sebagai keluarga. Namun Dr. Jang kemudian mengatakan sesuatu yang membuatnya Gunju terdiam. Jika aku dibawa ke Amerika untuk menjalani pengobatan, hanya di sanalah tersedia fasilitas yang mampu menangani penyakit langka yang dideritanya. Gunju sadar, jika ia tetap memaksakan keinginannya, masa depan adiknya bisa terancam. Sampainya di rumah, Gunju justru mengetahui bahwa Nenek Sun telah memutuskan untuk tinggal di panti jompo. Ia melakukan semua itu agar Gunju tidak lagi terbebani merawat dirinya dan bisa memulai kehidupan baru bersama keluarga dokter. Gunju langsung menolak. Baginya, keluarga tidak boleh saling meninggalkan. Perdebatan pun terjadi. Dalam keadaan emosi yang tidak stabil, Nenek Sun melempar kacamata hingga mengenai pipi Gunju. Melihat sang nenek semakin kehilangan kendali akibat penyakitnya, Gunju akhirnya tidak sanggup lagi menolak. Dengan hati yang berat, ia menerima ajakan Dr. Jang. Di rumah keluarga dokter, sebuah kamar yang hangat telah disiapkan untuk Gunju. Untuk pertama kalinya ia memiliki tempat tidur yang nyaman, pakaian baru, dan mainan yang selama ini hanya bisa dilihat dari kejauhan. Dr. Jang dan istrinya akhirnya memutuskan mengadopsi Gunju dan Ginju sekaligus. Mereka tidak ingin kakak beradik itu kembali terpisah oleh keadaan. Meskipun tinggal di rumah yang jauh lebih layak, Gunju tetap tidak bisa melupakan Nenek Sun. Setiap hari ia memikirkan keadaan neneknya. Suatu hari saat sedang membersihkan kamar, ia menemukan foto lama Nenek Sun yang tanpa sengaja terselip di antara barang-barangnya. Rasa rindu yang selama ini ia pendam akhirnya tak terbendung lagi. Gunju segera berlari menuju panti jompo. Namun sampai di sana ia diberi tahu bahwa Nenek Sun sudah berada di kamarnya. Dengan panik, Gunju mencarinya ke seluruh sudut panti, hingga akhirnya ia menemukan sang nenek sedang duduk sendiri di halaman sambil merajut sapu tangan. Gunju langsung memeluknya erat. Sayangnya, Nenek Sun hanya menatapnya dengan bingung. Penyakit demensia itu kini telah mengambil hampir seluruh ingatannya. Ia benar-benar tidak mengenali Gunju lagi. Air mata Gunju perlahan jatuh. Orang yang paling ia sayangi kini bahkan tidak tahu siapa dirinya. Beberapa saat kemudian Nenek Sun bertanya dengan suara pelan, "Siapa namamu?" Dengan bibir bergetar, Gunju menjawab, "Aku Gunju." Sesaat setelah mendengar nama itu, wajah nenek pun berubah. Meski ia tak lagi mengenali wajah cucunya, nama Gunju masih tersimpan jauh di dalam hatinya. Air mata sang nenek mengalir tanpa ia sadari. Melihat itu, tangisan Gunju pun pecah. Ia sadar, cinta sejati memang tidak bisa dilupakan oleh ingatan, tapi tidak pernah benar-benar hilang di hatinya. Beberapa waktu kemudian, sang dokter Jang hendak mengajak Gunju ke sarapan. Ia menyadari gadis itu tidak berada di kamarnya. Di atas meja hanya ada sepucuk surat. Dalam surat itu, Gunju menulis bahwa ia memutuskan kembali tinggal bersama Nenek Sun. Ia tidak sanggup membiarkan neneknya menghabiskan sisa hidupnya seorang diri di panti, sementara hidupnya hidup nyaman. Baginya, Nenek Sun telah memberikan kasih sayang yang tidak pernah ia dapatkan dari siapapun. Kini giliran dirinya yang balas semua cita itu. Sejak saat itu, Gunju membawa Nenek Sun pulang dan merawatnya dengan sepenuh hati hingga akhir hayat sang nenek. Tahun demi tahun pun berlalu. Gunju tumbuh menjadi seorang fotografer terkenal. Hobi memotretnya yang dulu berawal dari hak kamera pemberian Wuram akhirnya menjadi jalan hidupnya. Wuram dan Hyusuk yang dulu sering bertengkar kini justru menjadi sahabat terbaik. Sementara itu, Jinju berhasil melewati masa-masa sulitnya berkat pengobatan yang dijalani. Ia tumbuh menjadi remaja yang sehat dan cantik. Saat kakak beradik itu kembali bertemu, keduanya masih menyimpan sapu tangan buatan si nenek. Benda sederhana itu menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk kemewahan. Terkadang cinta hadir dalam pengorbanan, dalam kesabaran, dan dalam seseorang yang tetap memilih tinggal bahkan ketika hidup terasa begitu berat. Film ini mengajarkan bahwa keluarga bukan hanya tentang ikatan darah, melainkan tentang siapa yang selalu ada, saling menjaga dan saling menguatkan di saat dunia terasa runtuh. Kasih sayang tulus mungkin tidak mampu menghapus semua luka, tetapi selalu mampu memberi alasan untuk terus melangkah. Terima kasih yang sudah menemani cerita ini hingga akhir.
Kalau kisah Gunjo berhasil menyentuh hati kalian, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.